jadi takut. Cuma judi nggak sih? Enggak ya? Nggak judi. Kan baca Kayak laporan ya. ibarat perusahaannya terdiskon aja karena orang panic selling. Ibarat iPhone ya oversupply lah. Orang semua takut, semua orang jual-jualin iPhone-nya. Ya beli deh dua. Ya, contoh misalnya dipermasalahkan, oh iPhone di Indonesia udah nggak bisa, oh iPhone yang kalian beli tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Nah orang kan pasti obral semua iPhone-nya, jadi murah. Ternyata bohong, ternyata tetap bisa dipakai. Ya, jadi naik lagi balik gitu. Analoginya kurang lebih seperti itulah. Nah, mengenai buyback itu berarti perusahaannya sebenarnya rugi nggak sih, bro? Enggak, Kan dia ngeluarin duit 200 miliar lagi. dia beli tapi dia tahu nih, gue beli sekarang misalnya di harga 200 miliar. Kalau ini balik ke 1000, 200 miliar jadi 400 miliar. Oh iya. Dia untung 200 miliar nanti. Tapi kalau dia beli 200 miliar kan jadi pucuk lagi, bro. Lah kita ntar belinya di harga atas lagi dong. Retail. Nah makanya retail tuh kita harus berpikirnya seperti ownernya. Kita harus punya rasa kepemilikan perusahaannya. Jadi kalau lagi turun, beli. Sebelum ownernya beli, kita udah beli duluan. Jadi begitu ownernya beli, kita udah cuan duluan. Gue bisa nepis yang masih menganggap bahwa main saham misalnya kalau yang orientasi judi itu bisa kelihatan tuh, bro. Kayak contoh nih, gue kan dapat message, bro, dari si emiten tersebut, perusahaan tersebut. Logikanya dia akan buyback. Ini kan bentuk dari bukan judi, karena kita baca tentang strategi, baca tentang edukasi dan lain sebagainya. Dia udah bilang gue akan beli 200 miliar. Sebelum dia beli, kita juga ikut beli juga. Iya, kita ikutan beli. Jangan keburuan dia beli. Kalau dia udah beli, kita baru beli, ya belinya di pucuk. Jadi sebelum dia beli, kita jadi takut. Cuma judi nggak sih? Enggak ya? Nggak judi. Kan baca laporan ya. Ibarat perusahaannya terdiskon aja karena orang panic selling. Ibarat iPhone ya oversupply lah. Orang semua takut, semua orang jual-jualin iPhone-nya. Ya beli deh dua. Contoh misalnya dipermasalahkan, oh iPhone di Indonesia udah nggak bisa, oh iPhone yang kalian beli tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Nah orang kan pasti obral semua iPhone-nya, jadi murah. Ternyata bohong, ternyata tetap bisa dipakai. Ya, jadinya naik lagi balik gitu. Analoginya kurang lebih seperti itulah. Nah, mengenai buyback itu berarti perusahaannya sebenarnya rugi nggak sih, bro? Enggak. Kan dia ngeluarin duit 200 miliar lagi. Dia beli tapi dia tahu nih, gue beli sekarang misalnya di harga 200 miliar. Kalau ini balik ke 1000, 200 miliar jadi 400 miliar. Oh iya. Dia untung 200 miliar nanti. Tapi kalau dia beli 200 miliar kan jadi pucuk lagi, bro. Lah kita bentar belinya di harga atas lagi dong. Retail. Nah makanya retail tuh kita harus berpikirnya seperti ownernya. Kita harus punya rasa kepemilikan perusahaannya. Jadi kalau lagi turun, beli. Sebelum ownernya beli, kita udah beli duluan. Jadi begitu ownernya beli, kita udah cuan duluan. Gue bisa nepis gitu, yang masih menganggap bahwa main saham misalnya kalau yang orientasi judi itu bisa kelihatan tuh, bro. Kayak contoh nih, gue kan dapat message, bro,